Shalom saudaraku, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa dalam surga, kami datang ke hadirat Bapa yang Maha Kudus, menantikan Bapa berbicara kepada kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Saudaraku, kembali lagi berjumpa di live study, sebab orang yang berhenti belajar, berhenti bertumbuh. Ya, kita sekarang akan masuk pada Lukas 1 ayat 57-66 di bagian pertama ini. Ini mengisahkan tentang kelahiran Yohanes Pembaptis ya, kelahiran Yohanes Pembaptis. Saya akan bacakan dulu. Kemudian genaplah bulannya bagi Elisabet untuk bersalin, dan ia pun melahirkan seorang anak laki-laki. Ketika tetangga-tetangganya serta sanak saudaranya mendengar bahwa Tuhan telah menunjukkan rahmat-Nya yang begitu besar kepadanya. Ketika tetangga-tetangganya serta sanak saudaranya mendengar bahwa Tuhan telah menunjukkan rahmat-Nya yang begitu besar kepadanya, bersukacitalah mereka bersama-sama dengan dia. Maka datanglah mereka pada hari yang ke-8 untuk menyunatkan anak itu, dan mereka hendak menamai dia Zakaria menurut nama bapaknya. Tetapi ibunya berkata, "Jangan, ia harus dinamai Yohanes." Kata mereka kepadanya, "Tidak ada di antara sanak saudaramu yang bernama demikian." Ya. Lalu mereka memberi isyarat kepada bapaknya untuk bertanya nama apa yang hendak diberikannya kepada anaknya itu. Ia meminta batu tulis, lalu menuliskan kata-kata ini, "Namanya adalah Yohanes." Dan mereka pun heran semuanya. Dan seketika itu juga terbukalah mulutnya dan terlepaslah lidahnya. Lalu ia berkata-kata dan memuji Allah. Maka ketakutanlah semua orang yang tinggal di sekitarnya. Dan segala peristiwa itu menjadi buah tutur di seluruh pegunungan Yudea. Dan semua orang yang mendengarnya merenungkannya dan berkata, "Menjadi apakah anak ini nanti? Sebab tangan Tuhan menyertai dia." Saudaraku, ini kisah yang sangat menarik. Bagaimana Yohanes Pembaptis dilahirkan. Kita akan melihat beberapa hal di sini, saudara ya. Ayat 58 dulu kita mau melihat ya, bahwa ketika tetangga-tetangganya serta sanak saudaranya mendengar bahwa Tuhan telah menunjukkan rahmat-Nya yang begitu besar, bersukacitalah mereka bersama-sama dengan dia. Dengar baik ini saudara. Perbuatan ajaib Tuhan selalu membawa keharuman dan kemasyuran namanya, dan membawa sukacita bagi umat-Nya. Jangan dibalik saudara ya. Dengar baik ini, perbuatan ajaib Tuhan selalu membawa keharuman dan kemasyuran bagi namanya, dan sukacita bagi umat-Nya. Jangan dibalik. Porsi umat Tuhan adalah bersukacita, jangan mengingini kemasyuran. Kalau saudara lihat di sini ya, lihat rahmat-Nya begitu besar, bersukacitalah mereka. Yang bersukacita umat, tapi kemasyuran itu punyanya Tuhan. Jangan dibalik. Khususnya sebagai pelayan Tuhan saudara. Kalau kita sedang melayani misalnya, mujizat terjadi. Ingat, porsi kita bersukacita. Porsi kita bukan mengingini kemasyuran. Tuh kan, karena gua hebat. Karena tanganku telapak sakti, orang yang buta bisa melek. Nah ini kan repot saudara ya. Atau dalam semua area dalam hidup ini, jangan mengingini kemasyuran. Kalau saudara punya bisnis yang berhasil, puji Tuhan buat itu. Bagian kita adalah bersukacita. Kemasyuran itu untuk Tuhan. Kemasyuran itu bagian Tuhan. Nah itu yang harus kita camkan dalam pelajaran yang pertama ini. Ya. Jangan dibalik. Porsi kita, porsi bersukacita. Kemasyuran miliknya Tuhan. Ayat 59. Maka datanglah mereka pada hari yang ke-8 untuk menyunatkan anak itu. Nah, stop dulu sampai di sini. Lihat.
Mereka hidup mentaati Taurat. Ingat, saat itu acuan mereka adalah perjanjian lama. Kalau dikatakan di sini disunat, Yesus pun disunat nanti ya. Kalau saudara baca di Lukas pasal yang kedua ya, nanti saudara akan menemukan Yesus disunat dan diserahkan kepada Tuhan. Nah, itu menjadi basis dari penyerahan anak ya. Itu nanti di Lukas pasal yang kedua. Kalau saudara baca, nanti baca sendiri aja dari ayat yang ke-21, Yesus diserahkan dan disunat. Nah, kalau Yohanes Pembaptis dan Yesus disunat, itu bukan berarti orang Kristen semua kita harus disunat. Bukan itu. Ingat, konteks mereka adalah perjanjian lama. Mereka nggak punya Alkitab perjanjian baru. Saat itu orang Yahudi memang harus disunat semua. Sampai sekarang juga. Orang Yahudi asli, kitab suci mereka hanya perjanjian lama, mereka disunat. Itu tanda perjanjian. Ya, antara Tuhan dengan umatnya, dan mereka harus melakukan itu. Tapi bagaimana dengan orang percaya? Apakah harus sunat? Apakah nggak boleh disunat? Nah, sunat bukan lagi jadi keharusan. Ya. Kalau saudara mau disunat, ya terserah karena alasan medis, alasan kesehatan, dan lain sebagainya. Tapi jelas alasan disunatnya orang percaya itu bukan karena mentaati Taurat, bukan. Nggak ada hubungannya. Jadi kalau nggak disunat pun tidak ada masalah. Perjanjian baru tidak memusingkan itu, tidak mempersoalkan itu. Ya. Tetapi yang jelas kalau penyerahan anak itu tetap kita lakukan, kita encourage. Ya. Jadi kalau saudara punya anak yang di bawah 12 tahun, sebab yang mau dibaptis itu harus di atas 12 tahun. Kenapa kita sarankan untuk yang dibaptis di atas 12 tahun? Sebab kita anggap anak yang udah 12 tahun itu baru punya pemikirannya sendiri ketika dia memutuskan bukan lagi karena keinginan orang tua, tapi dia sudah punya willingness dari hati dia yang paling dalam. Tetapi anak yang belum usia 12 tahun, ya, itu orang tua yang masih harus berperan aktif untuk mengarahkan anak itu. Nah, itulah sebabnya kalau di bawah 12 tahun saya anjurkan ya, untuk anak itu diserahkan, untuk diserahkan kepada Tuhan. Nah, jadi kita ada yang namanya sakramen penyerahan anak. Jadi kalau saudara punya anak ya, sejak bayi gitu ya, dari bayi, ayo diserahkan ke Tuhan. Saudara bisa hubungi kami, hubungi sekretariat, kita akan melakukan penyerahan anak tentunya. Oke, ya, saya lanjutkan dulu ayat yang ke-59. Dan mereka, orang-orang yang datang itu kan untuk menyunatkan ya, warga sekitar situ, tetangga-tetangganya, sanak saudaranya semua yang datang. Mereka hendak menamai dia Zakaria menurut nama bapaknya. Itu memang hal yang lazim kalau di masyarakat Yahudi. Nah, ini yang saya mau kita belajar di sini. Ini ada pelajaran yang sangat menarik. Ayat 60 sampai 63. Tetapi ibunya berkata, "Jangan. Ia harus dinamai Yohanes." Ayat 61, kata mereka, sanak saudara, orang-orang yang datang itu, "Yohanes, nggak ada di antara sanak saudara kita yang bernama demikian." Ya, lalu mereka memberi isyarat kepada bapaknya untuk bertanya nama apa yang hendak diberikannya itu. Lalu Zakaria meminta batu tulis, menuliskan kata-kata ini. Namanya adalah Yohanes, dan mereka pun heran semuanya. Saudara, kalau sanak saudaranya, orang-orang sekitarnya, tetangganya semua datang menyunat mau kasih nama, dan yang digunakan nama Zakaria menurut nama ayahnya, karena memang nama bapaknya Zakaria, itu hal yang wajar saudara. Tapi persoalannya ini bayi spesial, di mana malaikat Tuhan sudah datang, sudah kasih tahu dulu, ini namanya Yohanes. Apakah tetangga-tetangganya, saudaranya salah? Datang dan membujuk mau menamai dia Zakaria? Enggak salah. Maksud mereka baik, saudara. Maksud mereka baik. Tapi dengar baik ini. Ya. Kadangkala, seringkali orang di sekitar kita baik dengan kita, sangat baik. Dan dengan maksud baik juga. Tetapi tanpa sadar bisa saja maksud baik itu dalam tanda petik
bisa merusak visi Tuhan dalam hidup kita. Saya ulang lagi, kadangkala maksud baik dari orang di sekitar kita bisa saja merusak visi Tuhan dalam hidup kita. Bukannya mereka salah, enggak loh. Makanya saya gunakan kata tanda petik dalam kata merusak ini. Bukannya berarti mereka salah dengan sengaja ingin merusak, tidak. Persoalannya yang menerima visi itu kan Elisabet dan Zakaria, hanya mereka yang tahu. Malaikat Tuhan kan nggak datang sama sepupu-sepupunya. Malaikat Tuhan datangnya ke Elisabet dan Zakaria. Malaikat Tuhan tidak datang kepada sepupu-sepupunya. Tidak datang kepada sanak saudaranya. Nggak kasih tahu tetangga-tetangganya. Itulah sebabnya selalu saya katakan, vision is God's signature in your life. Vision itu signature-nya Tuhan, tanda tangan Tuhan dalam hidup kita. Makanya kadangkala memang orang tidak bisa mengerti. Nah, yang dilakukan oleh Maria adalah dia kasih tahu, jangan, dia harus dinamai Yohanes. Kadangkala mungkin apa yang Tuhan perintahkan untuk kita itu bisa membuat nggak nyaman. Atau orang yang dengar aneh. Makanya kan dibilang tadi ayat 61, nggak salah, nggak ada loh nama di kerabat kita yang namanya model begini. Kok you aneh sendiri? Kan kalau dengan bahasa sehari-hari kan gitu. Kok kamu aneh sendiri? Nah, saudaraku, tapi percayalah, sekalipun terlihat aneh, kalau Tuhan menaruh sesuatu dalam hidup kita, dalam hati kita, kita percayakan itu, kita menjalani itu. Tentunya Alkitab nggak berkata ya Elisabet dan Zakaria menghujat sanak saudaranya, enggak. Hanya perlu dijelaskan, enggak. Malaikat Tuhan sudah datang. Aku sudah dikasih tahu Tuhan, visinya Tuhan begini. Jadi terhadap orang di sekitar kita, ketika mereka salah mengerti kita, karena visi yang Tuhan berikan, ingat itu memang God's signature. That is a God's signature. Dan itu bukan signature Tuhan dalam hidup orang-orang di sekitar kita. Yang perlu kita lakukan adalah menjelaskan dengan baik. Kita nggak perlu menghujat, menyalahkan, kemudian merasa kita yang benar, mereka salah. Enggak, ini nggak ada urusan mana yang benar, mana yang salah. Karena pesan itu memang datang kepada Zakaria dan Elisabet, saudara. Pesan itu memang datang ke Zakaria dan Elisabet. Nah, di sini saudara ya, vision is God's signature. Kadangkala memang gak bisa dipahami orang lain kecuali kita sendiri. Namun demikian, saya percaya gini, visi yang dari Tuhan, Tuhan akan menyediakan provisinya juga. Itu sudah prinsip saudara. Ketika saudara mendapatkan visi dari Tuhan, percayalah, kita bukan macan di gunung, kita bukan Superman yang menyelesaikan semuanya sendirian. Kita perlu sesama kita perlu orang lain. Dan saya percaya Tuhan akan mengirimkan orang-orang yang bisa memahami. Kalau saudara merasa terima visi dari Tuhan, lalu gak ada yang bisa memahami, dan end up-nya saudara berjalan sendirian, itu patut kita pertanyakan loh. Itu betul gak dari Tuhan? Kalau sampai saudara tidak mendapatkan provisinya dari Tuhan, saudara menjadi single fighter, itu patut kita pertanyakan. Sebab tidak ada prinsip Rambo dalam kerajaan Allah. Kalau kemudian karena visi yang Tuhan berikan, ya, sebuah beban yang Tuhan berikan yang adalah God signature, tadi saya katakan itu akan mendatangkan provisi. Nah, mungkin ada orang-orang yang akan tetap totally disagree, tetap bagaimanapun tidak setuju dan merasa ini bukan dirinya. Ya nggak apa-apa, bukannya berarti dia salah. Berarti dia memang bukan bagian dari visi yang Tuhan sedang berikan ini. Gitu. Tetapi prinsipnya tetap, God signature ini jangan diganti. Cuman karena kedengarannya aneh, kedengarannya nggak lazim. Itu nggak bisa. Nah, kita belajar saudara ya.
Nah, ayat 64-66. Seketika itu juga terbukalah mulutnya, terlepaslah lidahnya, lalu ia berkata-kata memuji Tuhan. Ya, kalau saudara lihat ayat 65, ketakutanlah semua orang yang tinggal di situ. Tuh lihat, Tuhan yang kasih konfirmasi, betul ini adalah signature-nya Tuhan. Segala peristiwa itu menjadi buah tutur di seluruh pegunungan Yudea, dan semua orang yang mendengarnya merenungkannya dan berkata, jadi apa anaknya itu nanti? Sebab tangan Tuhan menyertai dia. Saudara, nggak mudah jadi Yohanes. Kenapa saya katakan nggak mudah jadi Yohanes? Sebab semua mata sudah tertuju sama dia dari kecil. Bayangin, kalau saudara punya anak dari bayi, orang sudah berkata, ya, satu berita tentang kelahiran anak saudara menjadi gempar di seluruh pegunungan Yudea. Kalau di sini ceritanya apa? Di seluruh kota misalnya gitu. Dan orang-orang sudah berkata, jadi seperti apa anak ini nanti? Wah, itu pasti nggak gampang jadi anak itu. Nggak gampang jadi Yohanes. Tapi demikianlah Tuhan selalu punya maksud. Kalau Tuhan bikin Zakaria jadi bisu dulu, itu bukan karena Tuhan iseng, saudara. Lihat, begitu Yohanes lahir, Zakaria meneguhkan dia harus bernama Yohanes. Terlepaslah dari lidah-lidahnya, dan dia kembali memuji Tuhan. Dan ini menarik orang-orang, justru menarik jadi memperhatikan sosok anak ini. Kenapa? Sebab orang ini yang harus mendahului jalan bagi Tuhan. Karena Yohanes dari kecil sudah diperhatikan. Itulah sebabnya tidak aneh ketika ia tampil seperti magnet, orang-orang berkumpul mau mendengarkan dia. Ya, nggak aneh, dari kecil orang-orang memang sudah penasaran. Jadi seperti apa anak ini nanti? Maka ketika dia besar, pesan yang akan dibawakannya pun ditunggu-tunggu. Jadi lihat ya, sampai Tuhan berbuat sesuatu, sampai Zakaria dibikin bisu, dikasih mujizat, mulutnya bisa ngomong lagi. Ini bukan Tuhan iseng, Tuhan punya maksud. Rupanya Yohanes sedang dipersiapkan supaya menarik perhatian orang kepada anak ini. Dan satu hari kelak harus Yohanes, saudara, harus Yohanes yang memberitakan kemasyhuran Tuhan, yang mempersiapkan jalan, yang menyerukan pertobatan kepada bangsa itu. Nah, saya teruskan sekarang Zakaria, nyanyian pujian Zakaria, ya. Nyanyian pujian Zakaria, dan Zakaria ayahnya penuh dan Roh Kudus lalu bernubuat. Katanya, terpujilah Tuhan Allah Israel, sebab ia melawat umatnya dan membawa kelepasan baginya. Ia menumbuhkan sebuah tanduk keselamatan bagi kita di dalam keturunan Daud hambanya itu, seperti yang telah difirmankannya sejak purbakala mulut nabi-nabinya yang kudus, untuk melepaskan kita dari musuh-musuh kita dan dari tangan semua orang yang membenci kita, untuk menunjukkan rahmatnya kepada nenek moyang kita dan mengingat akan perjanjian yang kudus, yaitu sumpah yang diucapkannya kepada Abraham, bapa leluhur kita, supaya kita terlepas dari tangan musuh, dapat beribadah kepadanya tanpa takut, dalam kekudusan dan kebenaran di hadapannya seumur hidup kita. Perhatikan ayat 76. Dan engkau, hai anakku, akan disebut Nabi Allah yang Maha Tinggi, karena engkau akan berjalan mendahului Tuhan untuk mempersiapkan jalan baginya. Zakaria benar-benar menyadari bahwa anaknya dipersiapkan untuk mendahului jalan bagi Mesias. Itulah sebabnya pesan yang dibawa oleh Yohanes adalah pesan pertobatan. Ibaratnya Yohanes menyampaikan dulu berita pertobatan, pesan pertobatan, menggarap hati bangsa itu, supaya ketika Yesus tampil memberitakan Injil, hati bangsa itu sudah digarap, sudah tahu, sudah mulai masuk ke dalam pertobatan. Ya. Ayat 77, untuk memberikan pengertian kepada umatnya, untuk memberikan kepada umatnya pengertian akan keselamatan yang berdasarkan pengampunan dosa-dosa mereka. Ya, selama ini orang Israel pada saat itu, mereka beragama tapi gak punya pengertian. Mereka berkutat pada ritual-ritual. Tapi Yohanes mulai mengurai bahwa praktek hidup jauh lebih penting daripada ritual.
Makanya pesan-pesan pertobatan Yohanes nanti kalau kita pelajari dalam Injil Yohanes tentunya saudara akan menemukan ya. Dan kita udah pelajari juga di Injil Matius. Pesan-pesan pertobatan dari Yohanes selalu menabrak konsep pada saat itu. Menabrak konsep pada saat itu. Yang dimana mereka sibuk pada ritual, tapi prakteknya nol. Dan Yohanes menabrak itu. Saudara ya. Jadi Yohanes berikan pengertian. Saudara, sekarang kita sebagai orang percaya, jangan sampai kita berkutat pada ritual, kita berkutat pada keagamaan, kita cakap beragama Kristen, tapi kita memble dalam praktek hidup. Justru kekristenan itu bukan agama, kekristenan jalan hidup. Makanya kita harus memperoleh pengertian supaya kita belajar menghidupinya. Ya. Ayat yang terakhir yang ke-80. Adapun anak itu bertambah besar dan makin kuat rohnya, dan ia tinggal di padang gurun sampai kepada hari ia harus menampakkan diri kepada Israel. Saudara, Yohanes mengalami pertumbuhan secara bertahap. Anak itu bertambah besar dan makin kuat rohnya. Tidak langsung instan. Bayangkan saudara, anak yang begitu sensasional, kelahirannya didatengin malaikat dulu. Orang-orang udah memperhatikan sejak dia bayi. Itu pun mengalami pertumbuhan bertahap. Pertumbuhan rohani gak ada yang instan. Jangan harap bisa bertumbuh dalam sekejap. Seperti anak kita bertumbuh pelan-pelan, demikianlah juga pertumbuhan rohani itu. Bertumbuh pelan-pelan, butuh waktu, butuh proses. Kerohanian kita harus dibangun secara bertahap. Kerohanian kita gak bisa dibangun dengan instan. Jangan kita pikir kita dengar khotbah 1 minggu tiap hari, lalu otomatis kita jadi dewasa. Enggak, tetap butuh waktu. Butuh kedisiplinan. Disiplin untuk merenungkan firman Tuhan. Disiplin untuk mentaati firman Tuhan. Disiplin untuk menghidupi firman Tuhan. Disiplin adalah kunci pertumbuhan rohani. Ingat, gak ada yang instan. Semuanya harus melalui sebuah proses. Dan saya berdoa Lifehouse Community, kita semua masuk ke dalam proses Tuhan supaya kita bertumbuh. Orang yang sombong adalah orang yang merasa dirinya sudah dewasa dan tidak perlu belajar lagi. Tapi kalau kita punya kerendahan hati, kita mau datang sama Tuhan, kita selalu mau diajar oleh Tuhan. Maka saya percaya saudara, saya percaya kita pasti mengalami pertumbuhan rohani. Orang yang rendah hati akan terus bertumbuh. Orang yang tinggi hati itu udah gak bisa bertumbuh, justru akan ditentang Tuhan. Saya pun masih terus belajar, saya pun masih terus mendengarkan hamba-hamba Tuhan lain. Saya gak boleh merasa diri, gue udah tahu dia mau ngomong apa, gue udah sekolah sampai doktor, gue udah gak usah dengerin orang lain. Enggak, saya percaya Tuhan memberikan pewahyuan kepada setiap hamba-hambanya. Tuhan gak akan memberikan semua pewahyuan kepada saya. Itulah sebabnya saya tetap harus rendah hati untuk mau terus belajar, supaya saya juga terus bertumbuh. Saya mau ajak kita semua untuk terus bertumbuh dalam Dia. Amin. Mari kita berdoa. Bersyukur untuk isi hati Tuhan pada kesempatan ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku, jangan lupa subscribe Lifehouse Community. Sunday service kita setiap jam 9 pagi di YouTube channel Lifehouse Community. Dan juga Lifehouse Music, pujian penyembahan yang akan sangat memberkati saudara semua. Dan juga follow Instagram Lifehouse Community. Ada live message yang akan memberkati saudara. Live message adalah renungan harian setiap harinya. Sampai jumpa minggu depan dalam live study, sebab orang yang berhenti belajar berhenti bertumbuh. Amin.